Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah keluarga pada hari ini, hari Selasa, pada tanggal 7 April 2020. Mari sebelum kita memulai belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh sangat baik. Mari Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan kami. Mari bekerjalah Roh Kudus lewat hamba-Mu yang terbatas ini. Dan biarlah firman-Mu menguatkan kami, menguatkan hamba yang di sini, yang menyampaikan, dan juga saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Mencintai Hati GJKI Maguwo di rumah masing-masing. Kami yakin Tuhan Engkau ada di sana beracara bersama kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami minta ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak saudari, kita akan belajar dari kitab Ratapan pasal yang ketiga, mulai dari ayat 24. Sekali lagi, Ratapan pasal 3, mulai dari ayat 24. Ratapan itu sering kita dengar bersinonim atau memiliki kata lain, yaitu suatu ungkapan duka, suatu kesedihan. Dan memang ini yang Yeremia rasakan lebih dari 2700 tahun yang lalu ketika Yerusalem itu hancur dan berantakan. Kenapa? Diserang oleh Babel. Waktu itu teruna-teruninya dibunuh, ibu-ibu dibunuh, prajuritnya dipenggal, dan yang tersisa, yang tidak memberikan ancaman, dibuang ke Babel. Mereka harus berjalan kaki lebih dari 1100 km dari Yerusalem menuju ke Babilonia yang sekarang adalah Irak. Dan di antara rombongan yang dibuang itu nanti ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Nanti kita akan belajar juga di situ ya, Bapak Ibu Saudari, mereka yang mengalami masa-masa susah. Tapi kita akan lihat apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Yeremia di saat-saat yang sangat berat ini, saat-saat yang sangat mengerikan bagi penduduk Yehuda waktu itu. Mari kita lihat Ratapan pasal 3 ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang Ibrani itu biasanya membedakan antara tubuh dan jiwa. Roh, ya, nefes. Dan biasanya jiwa itu dikategorikan mirip dengan hati, atau bahasa Ibraninya letak. Seperti itu. Yeremia itu dari jiwanya berkata, Tuhan adalah bagianku. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita sedang terkena pisau jari ini misalnya, maka tubuh kita yang sakit. Tapi kalau kita sedang sedih, maka jiwa kita yang sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yeremia ini jiwanya berkata, Tuhan adalah bagianku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagian dari Tuhan, jiwanya Yeremia ini percaya dia itu adalah milik Tuhan. Seperti kalau Paulus katakan di Roma 8, bahwa Roh Kudus bersaksi kepada rohku bahwa aku adalah anak Allah. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya bahwa kita adalah milik Allah, anaknya Allah. Begitu juga dengan Yeremia. Yeremia percaya dia itu milik Allah. Kalau kita saat ini dimateraikan oleh Roh Kudus karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita diampuni dosanya lewat karena penebusan di kayu salib, maka Bapak Ibu Saudari, Yeremia waktu itu percaya seperti kita percaya sekarang bahwa kita adalah anaknya Allah. Allah bagian kita, kita bagian Allah. Yeremia dan jiwanya berpaut bersatu dengan Tuhan, maka dia berani berkata Tuhan adalah bagianku. Apa yang terjadi kalau kita adalah bagian milik Allah? Aku berharap kepadanya. Oleh sebab itu. Oleh sebab apa itu? Oleh sebab kita bagiannya Tuhan.
Tuhan adalah bagian kita, kita bagian Tuhan, Tuhan bagian kita. Karena Roh Kudus kita anak Allah dan Allah adalah Bapa kita. Nah kita bisa berharap. Kalau kita tidak memiliki pengharapan, kita akan putus asa. Banyak orang akan bunuh diri, menanti-nanti kapan ini berakhir. Tapi kita punya pengharapan. Baik, saudara-saudari, baru saja tadi siang saya ditelepon oleh teman saya, seorang pendeta di Australia, yang berbincang-bincang dan mewawancarai saya. Di Australia dikatakan pemerintahnya mengharuskan penduduknya sudah harus siap selama 12 bulan. Pengharapan macam apa yang harus kita punya untuk bertahan 12 bulan? Kita berharap cepat, tapi kita juga harus tahu apa maksudnya Bapa kita yang menjadi bagian dari milik kita. Selanjutnya, ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudari, Yeremia yang jiwanya adalah milik Tuhan, bagiannya Tuhan, mampu berharap. Dan kalau berharap pada Tuhan, Tuhan adalah baik. Dan jiwanya mencari Dia itu, kalau orang yang mencari Tuhan jiwanya tadi itu baik. Baik saudari, bagaimana kita dalam situasi seperti ini? Cari Tuhan tidak? Gak bisa dibohongi kita cari ke siapa. Gak bisa dibuat-buat. Kita tuh cari ke siapa. Saya sering menyampaikan, pasti Bapak Ibu Saudari pernah dengar istilah ini. Orang Jawa bilang, nek wis ketanggor kahanan ketok watake sing asli. Nek wis ketanggor kahanan ketok watakipun ingkang asli. Artinya dalam bahasa Indonesia, kalau berhadapan dengan situasi, terpepet dengan situasi, maka akan memunculkan karakter asli kita. Apa karakter asli Yeremia? Dia adalah orang yang berharap kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencari Dia. Kalau kita sedang sakit banget, kita kepepet cari siapa? Cari obat atau ke rumah sakit. Kalau kita menghadapi situasi yang putus asa, maka akan memunculkan reaksi kita, langsung pergi mau cari siapa? Cari Tuhan. Kalau kita adalah anak Allah, situasi seperti ini harusnya kita cari Tuhan, Bapak Ibu Saudari, berharap kepada Dia. Itulah yang menimbulkan kerinduan yang sangat besar dari Yeremia. Walaupun semua kiri kanannya hancur, darah bercurah di tanah mana, bangunan-bangunan dihancurkan, ke api kebakaran di mana-mana. Begitulah juga kita yang percaya kepada Yesus, maka kita harus mencari Dia. Kenapa? Karena kita anak Allah dan Dia Bapa kita. Jangan kita ketanggor kanan cari yang lain, Bapak Ibu Saudari. Cari Tuhan dulu, yang lain mengikuti. Ayat 26, gimana cara mencarinya? Gimana cara berharap kepadanya? Ayat 26, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kenapa harus diam, Bapak Ibu Saudari? Karena kalau tidak diam, Tuhan tidak bisa ngomong kepada kita. Atau pikiran kita kemana-mana, Tuhan tidak bisa menyampaikan isi hatinya. Kalau ada orang ngomong sama kita dan kita membalas ngomong, kita nggak dengar omongan dia. Bapak Ibu Saudari masih ingat tentu di kitab Yosua, rahasia kesuksesan Yosua itu adalah pasal 1 ayat 7, 8 dan 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah lupa engkau memperkatakan firman ini, merenungkan siang dan malam, supaya engkau berhasil dalam segala jalanmu. Apa Bapak Ibu Saudari? Jangan lupa merenungkan siang dan malam. Kita ingat kata merenungkan itu asli, bahasa aslinya adalah diam menikmati makanan. Seperti sapi yang mau mengabiak, dia diam pelan-pelan, rumputnya masuk ya, melalui babat ya, melalui apa saya lupa urutan perut-perutnya sapi itu, tapi juga dipakai untuk singa. Singa itu kalau lagi makan diam, nggak jungkir balik, tapi diam. Saya sering dikasih tahu Kevin dulu ya, saya suka kalau makan cepatnya minta ampun, cepat. Saya bilang ini saat perang, saya bilang gitu. Padahal nggak ada perang. Maksudnya saya biar siap ngakuin yang mau. Tapi waktu saya makan mie ayam, saya ingat
waktu saya diam pelan-pelan, saya bisa rasain kenyalnya minyak, saudari. Potongan daun-daun bawangnya itu, potongan ayam-ayamnya yang dicampur sama lengkuas jahe, itu terasa. Kuahnya, campurannya, merica dan sebagainya, panasnya kerasa. Asal nggak kerasa keringatnya kecampur ya, jangan. Jadi bisa terasa seperti kalau kita terburu-buru, mana bisa. Begitu juga diam menantikan pertolongan Tuhan. Jangan panik nanti gimana. Tapi berusaha luangkan waktu untuk diam. Entah Anda melakukannya pagi, siang, dan malam. Diam, renungkan kebaikan Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kalau Anda baca firman-Nya pagi, renungkanlah malamnya. Kalau Anda bacanya malam, coba renungkan sebelum tidur atau besok. Mengikuti Anda harus ada waktu seperti Bapak Ibu Saudari, supaya kita tahu, supaya Roh Kudus menguatkan kita terus menerus. Kita perlu saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu Saudari, kita seperti Yeremia ini, walaupun situasinya hancur, tapi dia berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwanya. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bagian apa? Saya anak Allah. Allah bagian saya. Dan saya bagian Allah, anaknya. Saya anak dia Bapa. Jadi kita bisa berharap. Kemudian Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Baik itu, Tuhan itu pasti baik kalau kita berharap kepadanya. Yang mencari dia, situasi apapun, jangan sampai kita kepepet cari yang lain. Cari Tuhan, dan Tuhan akan ditemukan baik. Amin. Berikutnya, menantikan dengan dia. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Berdoa, bersekutu. Kuatkan saudara-saudari yang lemah. Katakan firman, mazmur, pujian kepada saudara-saudari kita. Mari sebelum kita tutup, kita tahu ini juga sering dinyanyikan dalam lagu pujian. Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan baik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Sampai jumpa di ibadah Jumat, pemuda-pemudi ibadah Sabtu online, dan Minggu juga disiarkan secara online. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.